Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita akan membahas tentang situasi terkini dari pilihan Presiden Republik Indonesia dan calon wakil presiden yang mendampinginya untuk menjadi wakil presiden. Kita mendapat suatu fenomena yang sangat menarik sekali, di mana ketika kampanye berbeda di antara tiga calon itu, masing-masing mengeluarkan jurus-jurus yang berbeda. Nah, di sini kita melihat suatu pertarungan. Pertarungan itu biasanya banyak orang bisa, sedikit orang bisa. Yang penting bertarung. Nah, di sini berbeda dengan duel. Kalau duel itu biasanya 1 lawan 1. Dengan demikian kita melihat ada berbagai sudut pandang yang berbeda atau filosofi, filsafat, pemikiran mereka yang berbeda menghadapi segala sesuatu itu dengan dasar masing-masing, dan kita percaya masing-masing mempunyai latar belakang dan persenjataan yang bukan main-main, sehingga mau mengeluarkan jurus demi jurus itu dengan pendekatan mereka yang berbeda satu sama lain. Nah, ketika tahun 2014-2019 kita betul-betul melihat satu pertarungan yang memecah bangsa ini, ya, sepertinya begitu pada masa-masa kampanye dengan adanya kecebong dan kampret. Sekarang pada tahun ini tidak ada. Pada saat ini kita tidak mengenal lagi dikotomi antara cebong dan kampret. Kita tidak mengenal lagi golongan yang membedakan dua kubu yang secara frontal berhadapan untuk duel. Ya, bukan karena hanya 3 kubu yang bertarung, tetapi juga kita melihat bahwa di sini ada semacam perubahan paradigma tentang kesemuanya. Oleh karena tiga-tiganya walaupun mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetap ada jembatan ruang antara dan perantara terhadap masing-masing. Coba kita amati di sini. Yang paslon 1 mengangkat tema perubahan. Di dalam perubahan itu sendiri tetap ternyata dia dikatakan masih ada kesempatan untuk melanjutkan yang baik. Jadi tidak serta-merta membuat perubahan frontal yang tidak menggunakan sama sekali karya-karya presiden sebelumnya. Coba kita dengarkan, ingat dari pendengaran kita terhadap narasi yang disampaikan oleh calon presiden yang pertama, yang mengatakan bahwa setiap presiden mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, punya karya sendiri-sendiri, yang itu tentu untuk bangsa dan negara. Lantas yang kedua ini mengatakan apa? Mengatakan melanjutkan dari program-program pemerintah atau presiden sebelumnya yang sekarang sedang memerintah. Nah, di sini jelas yang tadi perubahan sama sekali, yang ini adalah melanjutkan semuanya melanjutkan. Tetapi secara logis kita ingat bahwa tetap ada perubahan di dalamnya. Walaupun perubahan itu 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 1%, 2%, 3%, itu tetap ada yang namanya perubahan. Perubahan itu ada yang frontal, ada yang 100%, ada yang gradual, ada yang segmented, ada yang bersegmen, ada yang berfragmen, ada yang bagian-bagian. Tentu itu tetap ada jembatan yang menjembatani keduanya. Demikian juga untuk pasangan calon yang ketiga yang mengangkat nama perbaikan. Jelas ini semakin nyata bahwa antara perubahan dan keberlanjutan itu tetap ada benang merahnya, ada jembatannya, ada yang disebut sebagai perantara yang memerantarai semuanya, memerantarai paslon 1 dengan 2, paslon 2 dengan 3, paslon 1 dengan 3.
Dah, saudara-saudara, di sini kita memahami bahwa sebetulnya apa yang dimaksud dengan dikotomi bukanlah dikotomi hitam putih. Kita tahu bahwa sesungguhnya memang ada yang disebut sebagai hitam dan putih. Tetapi di antara hitam dan putih itu ada suatu warna lain yang merupakan perpaduan antara hitam dan putih, yaitu warna abu-abu. Demikian juga antara merah dengan kuning. Antara merah dengan kuning tidak serta-merta warna merah berbeda dengan kuning, tetapi ada warna orange atau jingga yang memperantarai. Demikian juga antara warna biru dengan warna-warna. Tidak serta-merta biru dapat dipisahkan dengan merah sama sekali, tetapi ada warna perantaranya, yaitu warna perpaduan antara biru dengan merah, yaitu warna ungu. Nah, demikian juga saudara-saudara, konsep pemikiran barat yang mengatakan bahwa semua hal itu merupakan sesuatu yang sederhana dengan dikotomis, dengan simpel, mudah dilakukan, pengertian yang mudah sehingga masuk akal dan sebagainya. Itu sudah didestruksi, sudah direkonstruksi oleh pemikiran barat yang termodern, bahwa di antara dua kubu yang dikotomis itu tetap ada ruang antara, tetap ada perantaranya, tetap ada penjembatannya, tetap ada hal lain yang membuatnya menjadi terhubung, yang itu disebut dengan karakter lian. Oleh sebab itulah saudara-saudara, sekarang kita melihat betapa cairnya perpindahan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Ketika pada tahun 2014 dan 2019 dia mendukung kubu satu, dia sekarang justru mendukung kubu yang ketiga. Dengan juga yang kubu pendukung nomor 2 sekarang pindah nomor 3, dengan juga nomor 3 pindah nomor 2. Artinya apa? Dulu hanya ada 2 dikotomi, ada 2 paslon yang berbeda. Sekarang pendukung dari paslon yang nomor 1-nya akan bisa mudah dengan mendukung paslon yang dulu berlawanan dengan paslon itu. Walaupun sekarang itu kita lihat bahwa presiden yang dulu sudah terpilih selama 2 kali, sekarang jelas tidak melanjutkan lagi karena Undang-Undang Dasar atau konstitusi sudah mempersyaratkan dan membatasi bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih untuk kedua kalinya. Hanya itu, tidak ada pelanjutan menjadi 3 masa jabatan, tidak ada penambahan tahun berikutnya. Namun meskipun begitu, semua sudah dapat mengetahui kecenderungan dari presiden yang sudah menjabat 2 kali ini sekarang memihak kemana. Dan oleh sebab itulah para pendukungnya tahun 2014 dan 2019 melihat peta itu, mereka mengatakan tegak lurus pada presiden itu, dan mereka ada yang cenderung untuk memilih anak dari presiden itu, karena anak dan orang tua, anak merupakan representasi dari orang tua, sehingga mereka menganggap tegak lurus kepada presiden yang sedang memerintah itu berarti untuk kelanjutannya diberikan kepada anaknya, walaupun anaknya itu posisinya adalah calon wakil presiden. Dan ada yang beranggapan berbeda tentang hal itu, bahwasanya walaupun dia tegak lurus dengan presiden yang sedang pemerintah itu, tetap dia melanjutkan memilih dari kader partai yang sama dengan presiden itu, sehingga meskipun dia tegak lurus pada presiden yang berkuasa itu, pada tahun 2023 itu dia tidak memilih anak dari presiden itu, oleh karena mereka tahu bagaimana sejarah yang ditorehkan oleh partai pendukung presiden itu, sehingga dia mengalami masa-masa kepemimpinan sejak dari wali kota di sebuah kota, lantas jadi gubernur, lantas menjadi presiden. Dari 5 kali masa jabatan didukung oleh partai itu, yang membesarkan presiden itu, yang membesarkan tokoh dari wali kota menjadi gubernur dan menjadi presiden itu, dan mereka tahu sejarahnya itu, sehingga walaupun dia tegak lurus kepada presiden itu, tetap dia juga tegak lurus pada partainya, dan dia memilih
untuk melanjutkan kepemimpinan presiden itu kepada kader yang sama dengan presiden itu dari partai yang mendukung dan membesarkan presiden itu. Dengan demikian kita dapat melihat ada perantara konsep-konsep antara tiga kubu yang berbeda itu masing-masing mempunyai konsep sendiri dan sebetulnya tetap dapat dihubungkan antara satu kubu dengan kubu yang lain. Ada penghubung bernama partai, ada penghubung bernama kekuasaan, ada penghubung bernama loyalitas, ada penghubung bernama tegak lurus, ada penghubung bernama relawan, ada penghubung bernama kepentingan, ada penghubung bernama konflik interest atau konflik kepentingan, ada penghubung bernama kesadaran, ada penghubung bernama filsafat, ada penghubung bernama demokrasi, ada penghubung bernama keadilan, ada penghubung bernama kemanusiaan. Indonesia dengan Pancasila.